pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner melalui virtual job fair Udinus Career Center, fasilitasi para pencari kerja. Baik Pak Catur, kita lanjutkan tadi untuk mencantumkan informasi pengalaman organisasi seperti itu baiknya yang seperti apa sih Pak? Apakah yang dari SD, mungkin dari SMP dia ikut organisasi dicantumin atau gimana Pak? Jadi gini Mbak, kan setiap kandidat kan kita ada yang namanya new hire sama pro hire. Kalau new hire otomatis yang baru tamat-tamat nih. Kalau pro hire biasanya sudah memiliki pengalaman di perusahaan sebelumnya. Untuk new hire sendiri kita pasti lihat akan pengalaman organisasi si kandidat pada saat mereka masih menempuh pendidikan di university. Hampir tidak pernah kita lihat ya masa SMA ataupun SD SMP itu tidak perlu, karena kita juga sama-sama ketahui bahwa tingkat pendidikan itu akan membedakan pola pikir. Betul. Jadi otomatis yang kita lihat adalah pada saat organisasi di kampus pada saat mereka masih berstatus sebagai mahasiswa. Bisa di dalam kampus sendiri ataupun di luar kampus itu sendiri. Di luar kampus. Seperti mungkin remaja di lingkungannya gitu bisa nggak Pak? Tergantung kegiatannya apa gitu ya Pak ya. Kalau misalkan penggerak futsal, penggerak ini ya kita nggak bisa seperti itu. Oke, berarti memasukkan kayak gitu juga harus sesuai dengan perusahaan yang kita tuju, harus nyambung gitu ya Pak ya. Oke, kalau umpama futsal ke perbankan kan juga nggak nyambung gitu ya. Pasti nggak ada hubungannya gitu. Oke, baik. Pak Sandy, kalau tadi kan sudah ada 35 perusahaan yang bergabung di virtual job fair Udinus ini. Yang target awalnya itu padahal cuma 20 ya Pak ya, dan ternyata 35. Ini kalau untuk target pesertanya nih Pak, berapa nih Pak? Untuk target peserta, kita sendiri kan di saat wisudawan kemarin itu ada sekitar 500 mahasiswa. Jadi itu kita targetkan. Dan alhamdulillah dari target itu, sekarang yang daftar itu mahasiswa Udinus sendiri ada sekitar 700. Alumninya ya, alumninya. Dan untuk yang umum itu kita targetkan setengahnya. Berarti kalau 500 berarti targetnya 250 kan? 250. Sekarang yang daftar tuh sudah ada 700 juga. Jadi luar biasa berarti. Totalnya sekitar 1.400 saat ini. Dan ini pun masih kita buka terus sampai hari hanya nanti. Oke, berarti emang ini ya Pak ya, semua baik dari perusahaan, baik dari peserta sudah melebihi target ya Pak ya? Betul sekali. Melebihi jauh. Bahkan udah banyak banget gitu, 1.400 bahkan masih nambah terus ya Pak ya. Berarti emang virtual job fair Udinus nih jadi favorit jadi favorit nih. Makanya tertarik untuk gabung juga ya Pak ya, karena memang yang join banyak banget gitu pesertanya. Betul. Oke, ini ngomong-ngomong nih Pak, berapa kali sih virtual job fair Udinus ini diadain dalam setahun gitu? Kalau kita virtual job fair itu sebenarnya mengikuti event wisuda. Oke, mengikuti event wisuda. Ya, betul sekali. Kebetulan tahun kemarin itu Udinus biasanya 2 kali wisuda, tapi ini ada 3 kali wisuda. Wisuda terakhir itu kan di bulan Januari ya. Januari. Jadi kita kasih biasanya speleng waktu 1 bulan setelah wisuda, dengan harapan setelah wisuda kan mereka menunggu ijazah nih. Betul. Ijazah kan 2-3 mingguan setelah wisuda. Setelah itu baru mereka bisa gabung di job fair. Jadi setiap kali ada wisuda nanti kita akan ada job fair. Kalau sesuai jadwalnya sih setahunnya 2 kali, karena wisudanya setahun rata-rata 2 kali. Kalau nanti dirubah jadi 3 kali berarti nanti kita juga setahun mengikuti gitu ya Pak ya, 3 Betul. kali. Dan biasanya selisih 1 bulan setelah event wisuda. Betul sekali. Ijazahnya biar turun dulu, tadi kan butuh ijazah ya paling penting ya Pak ya. Nah ini Pak, kalau belum ada ijazah berarti nggak bisa dong Pak, umpama transkrip nilai gitu Pak? Bisa. Oke. Sejauh sudah ada SKL ya, surat keterangan lulus gitu kita bisa pakai. SKL yang paling penting ya Pak ya. Oke, sejauh SKL udah turun, yang penting berarti udah ada keterangan lulusnya. Udah ada keterangan gitu lulus ya, dan Pak, ya? mencantumkan IPK-nya biasanya seperti itu. Nah benar. Udah keluar sih biasanya ya Pak ya. Oke, siap. Nah ini untuk mekanisme pendaftarannya nih Pak Sandy itu seperti apa Pak? Untuk pendaftarannya kita kan dibagi menjadi 2 ya. Ada pendaftaran dari pencakar, pencari kerja, dan pendaftaran dari perusahaan. Untuk perusahaan biasanya kan kita nanti sebelum mereka mendaftaran kita infokan dulu dengan cara kita kan ada database perusahaan, kita sebar informasinya berupa ini ada event nih job fair kelima
kalau mau gabung nanti silahkan mengisikan lembar kesanggupan, dan lembar kesanggupan itu nanti dikirimkan balik ke kita. Kirimkan balik ke kita disertai dengan mungkin lowongan apa yang akan dibuka dan lain sebagainya. Informasi-informasi itu nanti kita akan bantu inputkan ke sistem kita. Lalu setelah kita inputkan, di perusahaan nanti kita akan jadwalkan untuk technical meeting seperti halnya hari ini. Dari technical meeting itu nanti kita akan infokan nih, nanti perusahaan A dapat jatah waktunya di hari ini jam segini berapa? Gitu kan. Setelah itu kita juga berikan informasi berupa username dan password di sistem kita supaya perusahaan nanti bisa melakukan pengecekan lowongan-lowongan yang sudah kita bantu inputkan tadi sudah benar apa enggak, atau mungkin kalau dicek juga ya. Iya betul, kalau misalnya ada penambahan lowongan baru mereka bisa input lagi ke situ. Oke, bisa menginput sendiri gitu ya Pak? Betul sekali, kita berikan fasilitas seperti itu. Untuk yang pencakar itu tinggal kunjungi alamat di cc.dinus.ac.id/jobfair. Nah, itu nanti mereka langsung bisa daftar di situ. Hanya butuh email yang jelas ya, email sama nomor handphone. Nanti dari email dan nomor handphone itu nanti akan dikirimkan password untuk masuknya tadi, masuk ke sistem kita. Dari sistem kita nanti ketika mereka sudah masuk, mereka tinggal upload atau persiapkan CV minimal ya ini ya, CV, transkrip nilai dan ijazah untuk diupload. Setelah itu tinggal menunggu hari hanya. Ketika hari hanya nanti kita akan infokan mereka untuk gabung di istilahnya kita pakai fasilitas Zoom ya, supaya bisa memuat orang banyak. Jika nanti informasi Zoom-nya kita sebar, mereka bisa gabung. Dari penggabungan itu mereka bisa mendapatkan informasi dari paparan perusahaan-perusahaan yang tergabung di job fair kita. Dari paparan itu mungkin ada yang mau bertanya dan lain sebagainya, itu mereka bisa menanyakan di sana, ya bisa berinteraksi langsung dengan perusahaan. Enak ya, berarti ya mirip-mirip kalau offline langsung gitu ya Pak ya. Dan juga yang paling menarik lagi, selain interaksi juga ada door prize-nya. Ada door prize nih Pak. Wah, ikut lulus lah ya. Biar dapat door prize-nya. Ya ini siapa tahu nanti dari Bang Danamon tambahan door prize nanti. Bisa jadi, mungkin bisa dibicarakan dong nanti. Oke, Bapak baik, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.